semuanya, kembali di channel ini. Nama aku Sarah. Dan pada kesempatan ini, pada video kali ini aku akan membuat video untuk mengajarkan adikku tentang bahasa Korea. Dan adikku ini bener-bener pemula banget. Jadi dia bener-bener gak tahu sama sekali tentang bahasa Korea selain annyeonghaseyo, kamsahamnida, dan sebagainya. Jadi langsung kita invite aja. Ini adalah orangnya. Halo. Nah, misi aku hari ini adalah setidaknya bisa ngajarin dia Hangul yang dikit aja. Jadi cara baca gimana tulisan Korea. Terus habis itu juga kata-kata bahasa Korea yang simple-simple aja. Kayak annyeonghaseyo, kamsahamnida, 잘가요. Kayak gitu. Oke, jadi kita mulai videonya dari belajar Hangul dulu. Jadi tonton video sampai habis ya, dan kita lihat apakah aku akan berhasil untuk ngajarin dia. Jadi kalau mau belajar bahasa Korea itu, yang jelas harus belajar tulisannya. Jadi tulisan bahasa Korea itu namanya adalah Hangul. Nah, di sini aku udah punya beberapa contoh Hangul. Kita lihat di sini. Tuh. Ini betul. Ini kita mulai dari huruf vokal dulu. Oke, siap? A, ya, eo. Enggak, ini bacanya o. Yo, o, yo, yo, eo, ida. Gampang banget kan? Oke, coba kita tutup ini. Kita dulu hafal. Oke. Ya. Yo. Oh, yo. Oh, iya deh. Yo. Ya. Eo. Oh. Oh ya, oh. Yo. Oh. Yo. Oh. Yo. Yeay. Sekarang dia udah bisa baca Hangul vokal. Nah, sekarang kita masuk ke Dadadang. Ini adalah huruf-huruf yang perlu kamu hafalin. Ini ada tiet. Pokoknya ini anggap aja ini G, ini N, ini D, R, M, B, S. Ini bisa jadi O. Nah, jadi gimana cara ngafalinnya? Tinggal kamu sambungin aja. Jadi kalau saat ini kan G, terus kamu sambungin sama huruf vokal. Jadi G ketemu A jadi ga. Kates. Ini kan gampang banget kan, lihat tuh kayak ga. Jadi ini ada G. Nih kalau dia kayak gini, itu G. Kalau dia gini, itu N. Coba ke ini, R, M, B. Jadi ada huruf kayak gini, kayak huruf Z. Itu dibacanya R. Jadi ra, kok kayak gini jadi ra, kok ini jadi ra, ro. Coba deh. Jadi aku bakal ngajarin dia pakai pulpen topik. Ini adalah pulpen yang dipakai waktu aku ujian topik kemarin. Jadi tadi kan kita udah belajar kalau huruf vokal itu ada kayak gini. Ada nggak gini? Ada A, I, U, E, O, I. Nah, sekarang huruf vokal itu dia nggak boleh berdiri sendiri. Dia kalau di depan taruhnya dia harus ditambahin sama ini bulat, ini bulat ya, bulat. Ini silent letter. Ya, jadi dia harus silent, nggak boleh dibaca kalau ditaruh di depan. Fungsi dia adalah buat nemenin huruf vokal biar nggak sendirian. Penggunaan dia ini adalah kalau kamu mau nulis misalkan apa nih? Enggak dong, yang depan huruf vokal. Misalkan uyu itu artinya susu. Jadi kamu tulis bulat dulu, baru tambahin u-nya. Kayak gini. U. Nah, terus kan U kan juga huruf vokal kan? Kamu tambahin bulat lagi. Tadi kita udah belajar kan
Kamu tadi udah ngafalin ini kan? Ini huruf Hangul ini. Coba kamu tulis nama kamu pakai huruf Hangul. Nih ada yang lebih lengkap. Ini ada tabel yang lebih lengkapnya. Oh nggak kelihatan ya? Bisa. Lihat. Oh iya oke. Itulah guys, kalian harus belajar Hangul. Jadi kalau misalnya kalian mau memulai belajar bahasa Korea, gampangnya itu adalah kalian harus tahu gitu cara bacanya, harus tahu cara bacanya. Karena itu memudahkan kalian untuk apa ya, buat kenalin banyak kata-kata baru. Jadi kayak misalkan kalian nemuin kata yang kalian nggak ngerti, kalian bisa baca apa tuh tulisannya, kalian bisa translate sendiri karena kalian bisa bacanya. Oh ini bacanya ini, artinya ini gitu. Jadi itu adalah langkah pertama untuk belajar bahasa Korea. Dulu aku waktu belajar Hangul itu waktu SMP, kayak kelas 2, kelas 3 SMP gitu. Dan aku belajar Hangul itu bener-bener cuma semalam malah. Karena Hangul itu bener-bener gampang banget kan. Nah dari situ aku start dan mikir, wah bahasa Korea gampang banget ya, Hangul aja segampang ini. Ternyata kenapa ya? Ternyata bahasa Korea itu susah banget. Jadi yang gampang itu emang cuma Hangulnya aja. Cuman gak apa-apa, itu adalah tahap pertama untuk kalian bisa belajar bahasa Korea. Jadi semangat buat kalian yang mau belajar bahasa Korea. Hangul gampang kok, beneran gampang banget. Dan sebenarnya bahasa Korea itu juga gampang, asalkan kalian paham konsepnya. Masalahnya aku nggak paham-paham, jadi emang butuh waktu. Dan aku dari dulu nggak pernah kayak belajar seserius itu. Jadi maksudnya aku tuh baru pertama kali ikut les itu akhir-akhir ini aja. Dari dulu semenjak aku sekolah, berarti udah sekitar 5-6 tahun ini, aku tuh cuma kayak dari variety show, terus dari video-video idol, kayak gitu aku belajar bahasa Korea tuh bener-bener kayak natural aja gitu, nggak pernah yang bener-bener mendalami. Akhirnya apa? Akhirnya level understanding aku lumayan, tapi aku nggak bisa speaking karena nggak pernah latihan dan nggak pernah belajar untuk speaking juga. Dan yang kedua adalah grammar aku kena juga. Jadi grammar aku tuh bener-bener parah banget. Dan aku tuh baru sadar ketika aku ikut les ini, kayak aku tuh ketinggalan sama teman-teman sekelas karena grammar aku tuh masih jauh dari mereka. Sementara aku udah ikut kelas persiapan topik, dimana orang-orang literally kayak udah siap gitu loh, udah punya ilmu yang mateng sehingga mereka mau ikut ujian. Tapi aku malah masih baru belajar grammar. Jadi makanya harus rajin belajar bahasa Korea kalau mau cepet-cepet jago. Tapi kalau menurut aku lebih susah belajar grammar sih daripada speaking. Meskipun aku belum bisa bilang speaking aku bagus, tapi setidaknya speaking itu bisa gampang dilatihnya. Dan gak harus bener-bener punya grammar yang perfect gitu. Jadi asalkan merasa kita yakin, orang itu yakin, gas aja. Wih, wow, ini dia sendiri yang bikin guys. Ini tersentuh loh. Semoga Ashipa Kuma iya oke. Nah di sini udah lumayan banget kok untuk yang baru belajar sekitar 10 menit. Baru belajar 10 menit udah bisa bikin kayak gini, keren sih. Keren. Jadi apakah ini sudah benar guys? Sebenarnya hampir benar ya, hampir, tapi ada yang salah sini. Mari kita koreksi. Di mana kira-kira letak salahnya sih? iya I-nya kenapa? ini kayak nggak sendiri ya. Ini betul, itu nggak boleh sendiri, itu harus ada temennya. Jadi dia harus kayak gini, I. Kok jadi kayak love ya? Kayak gini, I. Nah, terus apa lagi? Kayaknya ada dalam. Iya sih, betul. Iya, udah bener saya. Oh my god, proud. Proud sister proud. Ashipa Kumaira. Kenapa Mika? Mika Surname, your nickname. yeah. Nickname kamu Mika. Oke tuh. Udah bisa dia Hangul. Oh my god, coba tulis nama kakak. Cuma Sarah aja, coba Sarah. Gak boleh nyontek sekarang. Tidak boleh nyontek. Coba, dia tungguin nih. Gak boleh nyontek. Ih, belum hafal. Kan bisa lihat ini dari sini tuh. Tapi nih. Iya betul. Bisa. Oh my god, cuma dalam 10 menit dia udah bisa tulis Sarah. Proud. Nah kan gampang kan? Hangul tuh gampang banget. Tuh bahkan dia udah bisa tulis nama dia sendiri dalam waktu 10 menit. Kita masuk ke topik kedua, yaitu kata-kata dasar dalam bahasa Korea. Yang bener-bener dasar banget, yang paling sering diucapin tiap hari gitu. Kamu mau mulai dari mana nih? Dari perkenalan diri?
Mau ngajarin cara perkenalan diri dalam bahasa Korea? 안녕하세요. Kamu coba tau annyeonghaseyo ya? Kalau nama saya gitu, nggak tahu. 저는 시파입니다. Gak tahu. Dia tahu. Oh my god. Terus apa lagi? udah? Oke. Nih coba kamu mau kasih teks ke siapa yang bikin bahasa Koreanya. halo, nama aku Shiva. Terus umur misalkan, Umurku 18 tahun. terus misalkan hobi gitu ya. Hobiku menggambar. Oke, sekarang kita bikin bahasa Koreanya. Ikutin ya. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 시바입니다. 저는 Shiva'입니다. 나이는 나이는 kamu umurnya berapa sekarang? 18. Oke. 18살입니다. apa? 나이는 나이는 18 살입니다. 살입니다. Terus apa hobi? 취미는 취미는 kamu apa hobinya? gambar. Aduh. Gurih, tahu kakak lagi memikirkan kedamaian. Sekarang coba kita belajar cara bilang terima kasih. Terima kasih itu apa? 감사합니다. Wih, kok tahu 감사합니다. iya. 감사합니다 itu formalnya. Kalau mau yang agak semi formal atau yang banmal itu kayak non formal. Bisa bilang kumau. Sering nggak dengar? Kumau. Ya, kumau. Jadi kalau di Korea, kalau seandainya kamu tambahin yo, itu dia jadi semi formal. Kalau kamu tambahin nida, semita, unika, itu dia jadi formal. Gitu. Jadi lebih sopan. Nah, terus selanjutnya adalah minta maaf. Minta maaf bukan gomen ya. apa? Miane. 미안해. Kok kamu tahu? Kamu tahu sebenarnya? Aku Tapi lupa. Ya, gomen lu. Oke, terus sekarang adalah kata-kata sapaan. Selain annyeonghaseyo, itu ada kayak 좋은 아침, 좋은 아침입니다, 좋은 아침, 좋은 아침, 좋은 아침. Itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris, 좋은 itu good, 아침 itu morning. Jadi good morning. 좋은 아침입니다. 지역은 아침. 아침. 좋은 아침입니다. Selamat malam. Kalau selamat malam, iya good night. Oke. Tapi kalau sebenarnya sih dia ada banyak versi ya. Kalau yang biasa dipakai sama orang sehari-hari itu adalah good bam. Bam itu selamat malam. Good itu good, bam itu malam. Tapi mereka tuh nggak ada kayak kata-kata kayak selamat malam gitu, nggak ada. Biasanya malah sama tidur. Car. Coba car. Coba saya ulang, coba saya katanya kamu itu ya. Cara saya apa artinya? Oke. apa? 미안해. Maaf. 감사합니다. Terima kasih. 고마워. Terima kasih. 잘 자. Selamat. Selamat malam. Selamat tidur. Kalau 좋은 아침. Apa sih ya? 좋은 아침. 좋은 아침입니다. 좋은 아침. Terima kasih. Salah. Apa 좋은 아침? Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sekarang udah belajar kata sapaan. Sekarang coba memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Kamu ikutin aku ya. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 시파입니다. Shiva'입니다. 나이는 나이는 19살입니다. 감사합니다. 잘 부탁드립니다. enggak. 만나서 반갑습니다. 만나서 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. Artinya apa kira-kira ya? Coba. 안녕하세요. Halo. 저는 시바입니다. Aku Shiva. 나이는 19살입니다. Umurku 18. 19? Iya, 19. Umur gue 19. Aku gak tau umur sendiri. Lah, umurku 18. Kata ini 19. Oke. 나이는 18살입니다. Umurku 18 tahun. coba ikutin 18살. Apa? 나이는 Apa? Nainen 18살입니다. 살입니다. Terus 만나서 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. Artinya apa? Senang bertemu dengan Oke, lanjut. Hari ini sampai di sini. Gimana pengalaman belajar bahasa Koreanya? Menyenangkan. Serius? Iya. Gak stres?
Hando gampang? Ya, Hando gampang kan? Tapi bahasa Koreanya gampang juga. Ya. Oke, video kali ini sampai di sini. Semoga video ini entertaining dan juga menginspirasi kalian untuk belajar bahasa Korea. Buat kalian yang lagi belajar bahasa Korea, semangat ya. Bahasa Korea itu menyenangkan kok. Ilmu yang menyenangkan. Menyenangkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.